Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati. Kitabus sholati. Simak yang di pinggir saja. Fathul kitab, bukan kitab takribnya yang di pinggir. Kitabus sholati, kitab menjelaskan tentang sholat. Kitabu sholati Kitabu bayani sholati, maksudnya kitab sholat, kitab yang menjelaskan tentang sholat. Apapun yang berkaitan dengan sholat akan dibahas dalam bab ini atau dalam kitab ini. Sholat itu ada dua pengertian, pengertian secara lugat dan pengertian secara syarat. Pengertian secara lugat atau secara harfiah itu adalah doa. Jadi apapun bahasa kita, apapun bahasa kita, jika itu memuat kata doa, itu adalah sholat. Paham? Ya Allah berikan saya uang, ya Allah berikan kelancaran rezeki, ya Allah berikan saya kendaraan mobil Alphard misal. Itu bahasa-bahasa seperti itu adalah sholat secara harfiah atau secara lugat atau secara bahasa. Pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Kemudian ada pengertian sholat secara syarat, artinya istilah yang dibuat oleh ulama ahli fikih dalam menterjemahkan atau mendefinisikan sholat, itu namanya adalah syar'i, pengertian syar'i atau pengertian secara syarat. Salat menurut ulama ahli fikih adalah sebagaimana yang dikatakan Imam Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Salat adalah ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tentu dengan syarat-syarat khusus yang akan dijelaskan nanti. Saya ulangi, sholat adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat secara syar'i atau pengertian syar'inya begitu. Berarti kalau di luar pengertian ini, tidak masuk dalam pengertian ini namanya bukan sholat secara syar'i. Misalkan ada praktek tapi tidak diawali dengan takbiratul ihram, atau diawali dengan takbiratul ihram tapi tidak diakhiri dengan salam, maka bukan sholat dan harus memenuhi syarat-syaratnya supaya bisa sah. Paham ya? Artinya nanti kalau tidak memenuhi syarat juga tidak bisa dikatakan sholat. Sudah sholat jungkir balik tapi tidak memenuhi syarat, maka juga bukan dikatakan sholat. Sebab yang namanya sholat adalah ucapan, pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat khusus. Nah, syarat-syarat khususnya ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau cacat syarat maka tidak bisa dikatakan sholat. Ya mungkin dilihat orang dia sholat, tapi secara pandangan syariat atau pandangan aturan-aturan sholat dia tidak memenuhi.
maka tidak bisa dikatakan orang itu sedang sholat. Paham? Insyaallah ya. Kembali lagi ke kitabnya. As-salatu al-mafrudatu khamsun. Salat yang difarduhkan ada 5. Ya, jadi salat itu nanti hukumnya banyak. Ada salat yang difarduhkan atau wajib, ada salat sunnah, ya, ada salat sunnah muakkad, ada salat sunnah biasa, sudah salat sunnah mutlak, ada salat yang juga makruh, tapi bukan min haitsus salatnya, tapi karena amrun kharid atau faktor lain yang menyebabkan hukum salatnya berubah menjadi makruh atau menjadi haram. Ya, jadi sholat itu tidak selalu hukumnya wajib. Dari faktor lain bisa hukumnya haram. Contoh, sholat di tempat gosok. Sholat di tempat gosok. Sholat pakai baju gosopan. Ngerti gosok enggak? Memakai tanpa izin. Istilah umalil ghair bi ghairi haqqin, itu gosok. Berusaha menguasai harta orang lain atau benda orang lain tanpa hak. Yaitu tadi, pemakaian tanpa izin kepada pemiliknya. Mau sholat langsung pakai baju temennya, tidak izin. Sementara kalau izin diperkirakan dia tidak akan mengizini. Tidak ada ulima ridahu, tidak ada dugaan kuat bahwa yang punya akan meridhoi. Dia paksa pakai, kemudian dia sholat, maka sholatnya hukumnya haram. Jadi sholat itu ada haramnya juga, ada makruhnya juga. Seperti contoh sholat contoh sholat yang makruh itu sholat di akhir-akhir waktu, ya, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, gitu. Sholat di akhir-akhir waktu, ya sholatnya tetap sah. Biarpun tadi sholatnya haram hukumnya, karena itu perkara lain, faktor lain, timbulnya itu hukum haram adalah sebab faktor lain, bukan yang berkaitan langsung dengan sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Sah tapi haram. Jadi mungkin dapat pahala juga dapat double. Ya Neng, paham? Jadi sholat yang difarduhkan itu ada 5. Yang pertama al-zuhru, itu menjadi badal, ya, rupani al-zuhru. Yang pertama sholat zuhur jadi badal dari khamsun, rupanya sholat zuhur. Kalau badal itu harus ikut pada mubdal minhu. Ini nama bagian dari tabe. Tabe ada berapa? 4. Sebutkan. Naat atau taukid badal. Badal ada berapa? Sebutkan.
badal kul mingkul, ba'du mingkul, istimal ghalat. Kalau badal kul mingkul, badalnya merupakan yang dimaksud adalah mubdal minhu itu sendiri. Kalau badal ba'du mingkul, sebagian dari mubdal minhu. Kalau badal istimal, kandungan dari mubdal minhu. Kalau badal ghalat, badal yang keliru, badal yang salah. Jadi khamsun itu adalah isinya ada 5. Dijelaskanlah satu-satu. Rupanya az-zuhru salat zuhur gitu. Az-zuhru yang pertama adalah salat zuhur. Sekarang kita bahas waktunya. Setiap salat pasti punya waktu, kecuali salatnya salat sunnah mutlak. Dia tidak punya waktu kalau salat sunnah mutlak. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Awal waktu salat zuhur itu adalah bergesernya matahari dari ufuk, bergesernya matahari dari tengah-tengah langit. Zawal namanya, zawal syamsi. Jadi terbitnya matahari kan dari arah timur, seret, nah ke tengah. Nah nanti kalau sudah bergeser dari arah tengah itu namanya zawal, bergeser dari poros tengah matahari itu sudah bergeser ke arah barat. Kalau di Indo, nah itu sudah masuk waktu zuhur, zawalus syamsi. Dalam keterangan lain, zawalus syamsi itu nanti mengecualikan waktu istiwa. Waktu istiwa itu berubah-ubah waktu istiwa itu. Bergesernya matahari dari tengah-tengah langit anwasatis sama la bin nadri li nafsil amri. Tidak harus melihat kenyataan hari itu sudah bergeser atau tidak. Maksudnya kita cukup untuk melihat sesuatu yang nampak bagi kita. Yang nampak bagi kita adalah bayangan-bayangan yang ada di bawah terik matahari. Jangan lihat langsung. Lihat langsung mata kita yang rabun nanti. Untuk mengetahui waktu ini ya, untuk mengetahui masuknya waktu zuhur adalah zawalus syamsi, bergesernya matahari ke arah atau condong ke arah baratnya, bergesernya matahari dari tengah-tengah langit. Cara untuk mengetahui tinggal kita kasih berdiri satu benda, katakanlah pensil, kita kasih berdiri. Kalau sudah bergeser ke arah barat akan muncul bayangan. Nah, ketika sudah muncul bayangan ini berarti menunjukkan matahari sudah bergeser ke arah barat. Nah, kalau sudah ada di sini di bagian timurnya, nah, itu berarti sudah zawalus syamsi. Sudah bisa sholat zuhur. Kalau sholat di luar waktu ya tidak sah. Ya, sholat di luar waktu tidak sah. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Akhir dari waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan setiap sesuatu itu sudah sama panjangnya setelah mempertimbangkan bayangan zawal. Artinya waktu istiwa setelah mempertimbangkan waktu istiwa.
Waktu istiwa itu bisa berubah-ubah ya. Waktu istiwa itu pas matahari ada di tengah, bisa jadi itu waktu istiwa. Kadang waktu istiwa itu sudah bergeser sedikit dari tengah, baru istiwa. Nah ini yang dihitung, berarti bayangan yang selain bayangan istiwa. Ini yang paham orang-orang biasanya ahli falak, ahli hisab juga. Jadi ini kalau diukur nanti sudah sama bayangannya, sama panjangnya. Ini misalkan berapa ini ya? 7 cm lah, atau 5 lah, 5 cm. Kita kasih berdiri begini, kemudian bayangannya sudah bergeser ke sini, dikasih roboh seret, panjangnya korek ini sama bayangannya kok sama, berarti itu sudah masuk waktu asar, sudah masuk waktu asar atau akhir dari sholat duhur. Sholat duhur sudah habis, berarti mau masuk ke sholat asar. Tapi ini setelah mempertimbangkan bayangan istiwa. Bayangan istiwa. Berarti kalau semisal istiwanya masih ada lebihannya begini ya, seret ini berdiri begini, kemudian bayangan istiwa di situ masih ada di sebelah sini, berarti kalau dirobohkan begini, kita tambah lagi waktunya istiwa segini. Jadi alangkah lebih amannya nanti jangan langsung sholat asar karena dianggap waktu sholat duhur sudah habis dengan ukuran pas begini, tapi biarkanlah dulu berlalu hingga betul-betul mantap asar sudah masuk, gitu ya.